Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haifani dengan nomor NIM 13066621076, asal kelas Fisika A 2021. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan sederhana, yaitu sel elektrolisis. Sebelum kita mulai percobaannya, kita kenalan dulu yuk sama alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Nah, sekarang kita kenalan nih sama alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kita kali ini. Yang pertama, kita membutuhkan gelas kaca bening yang diisi oleh air. Lalu, kita membutuhkan satu buah pengaduk. Kita menggunakan sendok ya teman-teman. Lalu, yang berikutnya adalah garam dapur. Nah, lalu kita membutuhkan dua buah pensil yang kedua ujungnya sudah diraut seperti ini teman-teman. Nah, yang berikutnya kita membutuhkan satu buah alat sederhana. Nah, alat ini terdiri dari dua buah kabel yang kedua ujungnya sudah dikupas dan disisakan kawat seperti ini. Lalu kita membutuhkan satu buah baterai berukuran 9 volt seperti ini teman-teman. Dan lalu kita membutuhkan satu buah kardus yang dipotong persegi panjang, yang kedua tengahnya itu telah dibolongi seperti ini teman-teman. Nah, itulah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kita kali ini. Tujuan dari percobaan sederhana ini adalah untuk mengamati proses sel elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O, lalu mengidentifikasi zat apakah yang terbentuk sebagai hasil sel elektrolisis pada anoda dan katoda, dan untuk mengidentifikasi ion apakah yang terbentuk pada anoda dan katoda. Nah, sekarang kita akan mulai praktikumnya ya teman-teman. Yang pertama, kita siapkan alat sederhana yang telah kita buat, terdiri dari satu buah kardus, satu buah baterai berukuran 9 volt, dan dua buah kabel yang kedua ujungnya telah dikupas seperti ini. Lalu, kita akan pasangkan dua buah pensil yang telah kita raut kedua ujungnya ke dalam dua lubang yang telah kita buat pada tengah-tengah kardus ini. Kita masukkan, kita rangkai. Nah, kita rangkai seperti ini teman-teman. Setelah kita selesai merangkai, selanjutnya kita akan membuat elektrolit garam dapur. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu gelas bening, air, garam dapur, dan satu buah pengaduk. Kita masukkan sekitar 2 sendok makan garam dapur. Ke dalam air. Tuh. 2. Lalu kita aduk-aduk. Hingga larut ya teman-teman. Setelah jadi larutan elektrolitnya, yaitu larutan garam dapur, sekarang kita akan celupkan dua buah pensil yang telah kita susun dalam rangkaian seperti ini ke dalam larutan elektrolitnya. Celupkan seperti ini dan pastikan kedua ujungnya tercelup semuanya. Seperti ini. Lalu kita akan mengaitkan kedua buah kabel ini ke masing-masing pensil. Lalu kita kaitkan seperti ini.
Oke, kita kaitkan juga yang sebelah sini. Dan reaksi mulai berlangsung. Kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Nah, bila kita amati percobaan lebih dekat, pada pensil yang pertama itu terbentuk gelembung-gelembung gas yang lebih banyak intensitasnya. Namun ukurannya itu lebih kecil, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan pada pensil yang kedua, itu terbentuk gelembung-gelembung gas yang cenderung lebih sedikit. Namun, bentuknya itu lebih besar. Seperti inilah saat reaksi berlangsung. Pada pensil yang pertama itu terlihat sangat jauh. Bentuk-bentuk gelembung-gelembung gasnya itu lebih banyak yang terbentuk. Sedangkan pada pensil yang kedua itu lebih sedikit, namun ukurannya lebih besar. Nah, bila kita amati lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, di air reaksi kita praktikum itu tercium bau-bau gosong, seperti bau-bau gas terbakar. Seperti inilah reaksi saat berlangsung. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan praktikum yang telah kita lakukan sebelumnya. Sel elektrolisis adalah proses penguraian suatu elektrolit dengan menggunakan arus listrik. Proses ini berlangsung tidak spontan karena menggunakan sumber arus listrik, yaitu kita menggunakan baterai berukuran 9 volt. Proses akan terjadi apabila menggunakan elektrolit dan arus listrik akan diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Pada praktikum kita ini menggunakan larutan NaCl sebagai elektrolitnya, yaitu Na+ dan OH-, dan H2O yaitu H+ dan OH-. Elektroda yang kita gunakan yaitu grafit karbon pada pensil kayu. Arus listrik mengalir melalui dua elektroda. Anoda yang bermuatan plus akan menarik ion klorida bermuatan min, maka ion klorida akan memberikan muatannya ke anoda, lalu akan teroksidasi menjadi molekul klorin. Dengan rumus kimia, 2Cl menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Cl juga akan teroksidasi dari Cl- menjadi Cl2 dan akan mengeluarkan gas klorin yang berwarna hijau. Sedangkan pada katoda yang bermuatan min akan menarik ion hidrogen. Ia akan menerima elektron dari elektroda, lalu akan menghasilkan atom hidrogen dan mengalami reduksi. Dengan rumus kimia, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-, dan terbentuk gelembung-gelembung gas hidrogen. Dan sisanya adalah Na+ dan OH-. Ia akan menjadi NOH dan bersifat basa kuat. Maka, kesimpulan dari praktikum kita kali ini yaitu elektrolisis dari larutan garam menghasilkan hidrogen, klorin, dan natrium hidroksida dengan reaksi 2 NaCl ditambah 2 H2O menjadi 2 OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Demikian video percobaan sederhana dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.